tulisan itu tentang berbakti kepada orang tua, tetap saja tuntunannya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun soal jumlah sekian kali kita tidak mendoakan orang tua, tidak mengunjungi orang tua, itu bukan ukuran yang merupakan sebab menjadi ukuran kita durhaka atau tidak dengan orang tua. Boleh dikatakan tadi itu semacam rasa dia ingin berbuat lebih dari sekedar itu, karena merasakan susu ibunya dinikmatinya selama hidupnya ya. Bahkan sejak dia tidak makan, tidak minum apapun, itulah makanan, itulah minumannya. Bahkan kalau ditarik ke belakang, di alam rahim pun itulah makanan dan minumannya sumbernya dari ibunya. Nah, itu begitu. Jadi prinsipnya tetap adalah wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Dan kami, maksudnya Allah, mewasiatkan kepada kita hamba-hambanya untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ini mengandungnya dan menyapihnya dalam kondisi yang lemah dan sangat lemah. Jadi lemah di atas kelemahan, maksudnya sangat lemah. Sebetulnya lelahnya luar biasa. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinya selama 2 tahun. Tapi di ayat itu, ini yang saya baca surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Ayat 14 yang saya baca ya. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk. Tetap kaedahnya dalam ayat itu dikatakan, meskipun seperti itu perbuatan baik kedua orang tua kita, khususnya ibu tadi, tetap kita disuruh wajib bersyukurnya itu kepada Allah dulu. Anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi berbakti kepada orang tua landasannya adalah kita taat kepada Allah. Itu yang pertama. Mengapa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ayat ke-15-nya. Jika seandainya kedua orang tuamu atau salah satu di antara mereka, entah bapakmu, ibumu, memaksa kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti mengajak kita berbuat syirik, mengajak kita lain agama misalnya, mengajak kita tetap menyembah berhala, bukan memilih Islam ini, fala tuti'huma, kata Allah, jangan ikuti keduanya di situ. Meskipun mereka luar biasa kebaikannya kepada kita, ini ukurannya. Jangan ikuti kedua orang tuamu meskipun mereka sebaik itu. Kenapa? Karena tadi diajar pemahamannya anishkurli wali walidayk. Kebaikan orang tua seperti apapun, bersyukurnya kepada Allah dulu, baru kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena Allah yang menjadikan orang tua kita punya rasa kasih sayang, mau mendidik dan membesarkan kita. Karena ada orang yang takdirnya tidak mau mengurus anaknya, ditelantarkan, dibiarkan, bahkan ada yang dibuang karena nggak menghendaki kelahirannya, kan begitu. Nah, orang tua kita tidak begitu. Siapa yang bikin begitu? Allah. Itu dulu. Nah, baru berbakti kepada orang tua. Nah, sehingga ketika terjadi konflik antara ketaatan kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, pilihnya ketaatan kepada Allah yang nomor 1. Ya.
Tapi tetap kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap dalam urusan lain, urusan dunia, urusan keseharian, urusan muamalah, tetap layani orang tua kalian, walaupun orang tua kalian kafir tadi, walaupun orang tua kalian memaksa kalian berbuat syirik tadi, layani keduanya tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Itu begitu. Jadi caranya. Jadi soal berapa kalinya itu tidak menjadi ukuran. Ukurannya ini dasarnya. Ya. Sikap kita kepada orang tua didasari oleh ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ya. Saya kira itu. Tidak semua kesalahan dan dosa kita itu dibayarkan Allah di dunia. Hanya dikatakan idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, lalu hambanya itu terkait atau pernah berbuat kesalahan dan dosa, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Itu tanda Allah sayang dengan kita. Justru kalau kita berbuat salah di masa lalu, tidak ada hukuman, itu sebaliknya bukan tanda Allah sayang dengan kita. Kalau sampai kita punya kesalahan dan dosa dibiarin, tidak ada hukuman di dunia, maka itu akan menumpuk menjadi kesalahan yang terakumulasi di akhirat, dan kita akan masih mendapatkan azab di akhirat. Boleh jadi masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Tapi kalau kita punya kesalahan dan dosa di masa lalu kita dapat musibah, ya, yang kita katakan kadang-kadang ujian, padahal itu musibah, padahal itu cara Allah menghukum dia. Karena disebutkan dalam hadis itu, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan hukuman kepada orang itu. Maka bersyukurlah kita kalau dulu pernah berbuat salah, lalu sekarang jatuh, sekarang sakit, sekarang ini, bersyukur. Kenapa? Itu membersihkan betul kesalahan kita. Dan kalau ada kita berbuat salah tidak dihukum segera, boleh jadi itu malah tanda Allah tidak sayang dengan kita. Seperti orang kafir biasanya begitu. Atau orang yang sudah berdosa tapi Allah sudah tidak akan memberikan ampunan lagi ke dia karena orang ini kesalahannya sudah luar biasa, sering, banyak dan besar misalnya. Dalam hadis dikatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu ala ma'asihi fa innama lahu istidraj." Kalau ada orang lain, kalian lihat orang lain itu dengan mudahnya mendapati apa yang dia inginkan dari dunianya, minta ini dapat, minta itu dapat, padahal dia melakukan kesalahan dan dosa dalam hidupnya terus-menerus, tapi dapat kekayaan dengan mudah. Ingat, itu adalah istidraj dari Allah, sesuatu yang diulur-ulur oleh Allah untuk dia diazab dalam keadaan mendadak. Tapi mendadaknya bisa di dunia, bisa sampai nanti bawa ke akhirat. Nah, kalau buat orang beriman, mendadaknya bisa sampai di dunia saja. Jadi misalnya terakumulasi kesalahan kita, kita dulu sehat saja, nggak ada masalah apa-apa. Begitu mau meninggal dunia, Allah kasih kita sakit yang luar biasa, parah misalnya, berbulan-bulan, berhari-hari tidak wafat-wafat. Itu hukuman Allah kepada dia yang boleh jadi itu jadi istidraj buat dia. Tadinya tidak, karena nggak dicicil, langsung diakumulasi di akhir menjelang akhir hayatnya. Tapi kalau istidraj bagi orang kafir itu tidak sampai dirasakan sama sekali di dunia. Dia hanya tiba-tiba Allah kasih mati, nyawanya dicabut, dan hukumannya di akhirat itu akan dia dapat. Nah, jadi kalau bedanya dengan orang beriman dengan orang kafir itu di situ. Kalau orang beriman sifat istidraj buat mereka itu diakumulasi di akhir menjelang wafat. Tapi kalau buat orang kafir diakumulasi, tapi dia hanya dibuat tercabut nyawanya dan dihukumnya nanti di akhirat. Jadi kalau kita pokoknya merasakan musibah dalam kehidupan sehari-hari, bersyukurlah. Di balik musibah itu adalah rahmat buat kita sesungguhnya. Kemudian yang pertama, kalau kita salat lantas 1 rakaat, ingat ada kompor belum mati, umpama gitu. Kaidah itu berlaku. Memang ada contohnya Nabi, beliau sedang salat,
kemudian digandulin sama anaknya, sama cucunya. Itu sampai setengah jam lebih, waktunya lama, tetap beliau nggak bangun. Supaya apa? Cucunya tidak jatuh. Karena kalau beliau bangun, cucunya akan jatuh. Dia biarin sampai cucunya keluar, berhenti, baru beliau bangun. Ada tamu, Assalamualaikum, beliau bukakan pintu, mundur 1-2 langkah, buka pintu, balik lagi. Itu karena rumah Rasulullah kecil. Kalau kita rumahnya gede, diri di sana, pintunya di sana, mundur berapa puluh langkah, ya itu batal. Udah batalin aja sholatnya. Kalau mau buka pintu, batalin sholatnya. Kita buka pintu. Tapi jangan pernah membatalkan sholat kalau itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh kita batalkan. Sebisa mungkin tidak membatalkan sholat wajib. Nabi pernah contohkan, waktu sedang sholat, ada orang salam, kita disuruh teriak dengan suara yang keras. Jawabnya bukan Waalaikumsalam, bukan, jawabannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi bacaan sholatnya dikeraskan sehingga sehingga tamu yang buka pintu itu atau ketok itu jadi tahu, oh dia lagi sholat. Itu begitu, disuruh keraskan bacaan. Jadi nggak betul itu kalau batal, kecuali kayak contohnya kita sedang sholat, ada seekor ular, karena mengancam nyawa kita, kita boleh pukul ular itu dan sholatnya lanjut. Tapi kalau kita sedang sholat, ada kucing, ada burung, kita usir, jangan situ, itu batal sholatnya. Kan dia tidak membahayakan, tidak mengancam. Kalau yang mengancam, segera bunuh, lanjutkan sholat, karena mengancam nyawa. Jadi kalau cuma mindahin, lagi sholat, ada anak-anak ribut, kita atur, itu batalin aja sholatnya sudah. Nah, sholat itu batal. Jadi termasuk tadi matiin kompor, matiin itu. Kalau kompornya dekat, betul, matiin kompor. Selangkah 2 langkah, potong, kita matikan. Tapi kalau dapurnya jauh, sholatnya di situ, dapurnya di sana, rumahnya luas, ya batalin sudah. Tapi sebisa mungkin tidak membatalkan sholat wajib, ya. Karena sholat wajib itu harus diselesaikan. Bahkan dulu ada sahabat, ada tokoh dulu di kalangan sebelum Nabi, kalangan Bani Israel, namanya Jurej. Itu orang tuanya manggil dia tidak penuhi, lantaran dia sholat sunnah. Padahal kalau sholat sunnah dipanggil orang tua, segera jawab, batalkan sholat. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah, dipanggil orang tua, penuhi. Seorang istri juga gitu, lagi sholat sunnah, dipanggil suami, jawab, dekati suaminya. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, jangan, kekerasin aja bacaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacanya begitu, ya. Kemudian pertanyaannya, apabila kita terlambat, kita udah mau kamat sebenarnya, tapi ada 1-2 menit lah. Tapi baru 1 rakaat kamat. Apa kita berhenti dengan salam-salam? Ya. Atau cukup berhenti aja gitu? Baik. Ketika kita sedang sholat sunnah, kemudian ajakan iqamah sholat berjamaah sudah dimulai, batalkan sholat. Tapi jangan dibatalkan kalau dia baru mulai Allahu Akbar, kita tinggal sedikit lagi, boleh. Yang penting jangan ketinggalan imam takbiratul ihram. Jadi kalau imam takbiratul ihram kita masih duduk baca, itu keliru. Lebih baik batalkan sholatnya supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Jangan beranggapan, apalagi sholat ini sholat tarawih. Wah, tadi imamnya bacanya panjang tuh, lama, udah tunggu aja, ditunggu gitu sampai dia mau ruku baru dia takbiratul ihram. Itu keliru. Jadi takbiratul ihram sebisa mungkin kita lakukan segera. Makanya saya menganjurkan, ya, dan bukan saya menganjurkan, banyak para ulama juga menganjurkan yang sama. Kalau kita biasa baca niat usolli sholatal maghrib, bacalah niat itu sebelum imam takbiratul ihram. Jangan imam udah Allahu Akbar baru baca usolli sholatal maghrib, jadi ketinggalan. Bacanya sebelum imam. Begitu imam sudah Allahu Akbar, kita juga langsung Allahu Akbar. Nah, udah baca sebelumnya. Nah, itu gitu, jangan dibaca
sesudah takbiratul ihram. Itu tadi maksudnya Ustaz. Maksudnya ketika sholat sunnah kemudian dibatalkan itu diakhiri dengan salam dimanapun tempatnya Ustaz. Namanya ketika tidak. Jadi begini, kalau kita di rakaat lagi berdiri, kemudian kita mau batalkan karena udah qad qamati shalah, tandanya qad qamati shalah lah. Karena itu udah pendek waktunya. Batalkan saja sudah. Enggak pakai salam kanan kiri, enggak ada. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sempurna kita lakukan. Kalau nggak sempurna, batal saja sudah. Dan kita nggak dihitung sholat. Nah kalau niat, ini kalau sholat sebelum sholat berjamaah subuh, kita ketinggalan, diniatkan nanti waktu di rumah sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh kita sholat sunnah, tapi di rumah, jangan di sini. Kalau di sini nanti orang lihat, ini orang sholat sunnah apa nih habis subuh. Nah, jadi fitnah itu aja barangkali. Kemudian terakhir berdoa begitu memang. Waktu perang Badar itu dalam kondisi yang luar biasa. Karena di hadapan Nabi itu 1000 orang lebih pasukan orang kafir Quraisy. Nabi punya pasukan yang orang beriman ini 300. Kurang dari sepertiganya bahkan. Seandainya orang-orang yang beriman 300 ini yang notabene semuanya ikut waktu itu, semuanya ikut, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang di Madinah, karena semuanya sehat, semuanya berangkat pergi perang. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, innaka idza lan tansura hadhihi, engkau tidak tolong ini, ya, lam tu'bad abada, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini, ya. Engkau tidak akan disembah kalau tidak memenangkan umat ini. Jadi seolah-olah doanya itu, doa Nabi mendesak Tuhan gitu. Boleh sekali-sekali kita berdoa begitu kalau keadaannya sudah seperti kayak Nabi. Sama dengan kita secara pribadi masing-masing, sudah lapar betul, udah nggak bisa makan, yang ada cuma alternatifnya mencuri. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah misalnya, mungkin kalau engkau tidak berikan aku karunia segera dalam bentuk rezeki itu, aku mungkin akan jadi orang yang kufur, aku mungkin akan jatuh kepada yang haram. Boleh berdoa itu, tapi bukan sering berdoa begitu, bukan. Itu untuk sesekali. Kayak Nabi pun doa begitu perang Badar saja, perang Uhud tidak, perang begitu berikutnya tidak. Karena perang Badar waktu itu, itulah umat Islam yang 300 itu, yang kalau ini meninggal semua, bisa-bisa Allah atau Islam ini hilang dari dunia ini. Nah, itu doa Nabi begitu. Nah, kita juga boleh berdoa begitu. Pernah ada cerita, ada orang di Bandung, ini anak kos ceritanya. Dia lagi lapar, duit orang tuanya belum datang, dia lapar, minta ke teman-temannya yang biasa, temannya nggak ada di tempat, sampai berpikir mungkin bisa mencuri. Tapi sebelum itu dia lakukan, dia sholat dulu 2 rakaat. Ini boleh, sholat mutlak namanya. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, bagaimanapun caranya hari ini engkau bisa izinkan aku bisa makan. Tiba-tiba datang aja dia, berani, kalau Tuhan nggak kasih aku makan hari ini, bisa-bisa aku nggak tahu aku jadi orang tetap sholat apa enggak. Sampai begitu. Ini anak-anak nih ceritanya, anak kos itu begitu. Nah, singkat cerita, dia masuk, kemudian ini cerita benar ini kebetulan, ya. Itu dia di Bandung ceritanya, lalu masuk ke warteg, mula-mula orang lain pada pesan-pesan, dia duduk aja nungguin, mungkin ada yang bantu, ada yang kasih. Tiba-tiba ditanya, kamu pesan apa? Ini orangnya nampak galak gitu, karena nggak tahunya yang punya itu. Pesan apa? Belum jawab dia. Sampai akhirnya, kamu ngapain duduk di sini? Kamu berani ya? Sampai mau digalakin begitu. Kamu anak mana berani? Dia jawab, ini kebetulan ceritanya orang Pemalang ini. Dia orang Pemalang, diceritakan. Kamu orang Pemalang? Pemalangnya di mana? Sebutin, sana di Petarukan. Kampung apa?
desanya Klarean sana disebut. Udah. Setelah itu, oh gitu, siapa orang tua kamu? Ditanya begitu. Rupanya ternyata orang yang punya warteg ini, yang galak-galak tadi, itu murid ibunya. Singkatnya begitu ditanya, itu siapa orang tuamu? Ini. Ibumu pernah ngajar? Iya, pernah ngajar di sekolah ini. Dia cerita. Langsung dia peluk itu, kasih makan ini semua. Gara-gara dia cerita, saya waktu sekolah dulu nggak pernah sarapan, ibumu yang kasih saya selalu sarapan. Karena ditanya anak-anak, siapa yang udah makan sarapan? Oh belum, ada yang belum ini. Ibunya kasih dia sarapan terus katanya. Maka hari ini kamu bebas, kalau lapar datang ke sini makan sama orang itu. Itu gara-gara doanya mendesak Tuhan. Misalnya ada cerita doanya mendesak Tuhan. Sesekali boleh begitu, ya, tapi jangan setiap saat. Nah itu begitu. Ya karena juga nggak kayak kita kurang adab begitu aja barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu.